Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, hari ini kita berjumpa lagi ya, di dalam materi yang berbeda. Tapi walaupun materi berbeda, ini ada keterkaitannya sama materi yang kemarin. Yang apa kemarin itu? Temukan potensi, menumbuhkan potensi ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi itu. Dan kemarin kan sudah dikasih link, nanti kalian juga bisa mencoba link itu di rumah ya, di rumah masing-masing. Nanti kalau sekiranya perlu konsultasikan ke Pak Guru, silakan konsultasikan ke Pak Guru ya. Biar nanti kalian juga tahu mana yang apa namanya, mana yang harus saya benahi dan mana yang harus saya pilih untuk saya merencanakan ke masa depannya ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke materi tumbuhkan resiliensi. Belum tahu kan tumbuhkan resiliensi itu apa? Belum kan? Nah, nanti Pak Guru sampaikan di materi intinya. Nah, untuk sementara ini eh, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya itu apa? Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang mengatur kegiatan kita sampai dari awal sampai akhir. Contoh misalkan, apa yang perlu disepakati sekarang? Pak Guru minta satu-satu jawab atau siapa aja. Kira-kira peraturan apa yang perlu dipatuhi dalam kelas? Yang pertama, ayo. Tidak boleh keluar tanpa izin. Ya, sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Ya, tidak boleh izin. Kecuali itu argen ya. Misalnya kebelet pipis kan tidak mungkin kita tahan kan. Kalau mau pipis silakan izin. Angkat tangan caranya ya. Nah, yang pertama tidak boleh izin tanpa alasan. Ya. Yang kedua apa? Kira-kira apa yang perlu disepakati? Ayo. Tidak boleh makan minum di saat pelajaran berlangsung di dalam kelas ya. Sepakat? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Apa kira-kira yang perlu disepakati? Nanti ada konsekuensinya kalau tidak disepakati, berarti yang tidak menyepakati peraturan itu akan bukan hukum sih, akan disuruh nyanyi aja di depan, nggak apa-apa. Ya, apalagi tidak boleh ngobrol sendiri di saat Pak Guru menyampaikan ya, apalagi ngobrol sama tembok itu nggak boleh. Ya. Nah, itu ya sepakat ya. Ya, itu peraturan kelas yang kita buat. Pertama tadi tidak boleh tidak boleh keluar tanpa izin guru. Yang kedua apa tadi? Tidak boleh ngobrol sendiri di saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama itu, yang kedua apa tadi? Pak Guru lupa ya? Mendadak lupa Pak Guru. Ya, ya tidak boleh makan di ruang kelas. Sepakat ya? Ya, nah jika lo itu dilanggar nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Ayo, kira-kira apa mau dihukum? Suruh nyanyi, suruh nyanyi. Sepaket? Sepakat? Oh, ya kita bungkus ya. Oke, kita bungkus. Nah, ini kan materinya Pak Guru itu menumbuhkan resiliensi. Nah, kalian tumben dengar kan kata-kata ini? Resiliensi. Tumben kan? Ya. Tapi sebelum itu, sebelum Pak Guru mulai, kita ice breaking dulu kali ya, biar segar ya, karena ini udah siang sekali. Dari tadi Pak Guru nunggu teman-temannya belum ada yang masuk. Ya, sekarang Pak Guru minta berpasang-pasangan 2 orang, langsung aja di depannya. Silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Ayo. Ada yang sama-sama cewek ya, yang cowok aja. Berhadapan sama cowok. Ya. Ini yang sama cowok-cowok. Nah, yang cowok-cowok lepas tas ini. Ya, yang cowok-cowok ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang salah satu dari teman pasangan kalian menaruh pulpen di tengah-tengah di antara teman kalian. Nah, ada pulpennya, keluarkan semua. Satu aja ya. Di antara pasangannya itu.
Ada pulpennya? Ada ya. Itu sama ini ya, sama temannya yang sebelah, yang perempuan. Ya. Oh, sudah gerak-gerak, tangannya udah pada paham kayaknya nih. Pernah dilakukan sebelumnya ini? Pernah ya? Ya. Oke. Sudah siap semua? Nah, kita akan bermain ice breaking. Ice breaking ini namanya boom, clap, pen. Ya. Boom, clap, pen. Boom itu apa? Nah, di saat Pak Guru bilang boom, kalian cukup memukul meja aja. Meja. Ini. Tangan dua ya. Tangan dua. Nah, sementara clap itu kan tepuk tangan. Nah, clap itu kan bahasa Inggris, tepuk tangan. Nah, sekali aja ya, clap. Nah, di saat Pak Guru bilang pen, salah satu teman kalian, semua merebut pen yang ada di tengah-tengahnya. Paham? Paham semua? Oke, mari kita coba. Relax ya, biar kalian bisa fokus. Jangan ada yang gemetar atau apa. Ini bukan ujian yang sesungguhnya, ya. Oke, dengarkan apa Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang boom, kalian memukul meja. Kalau Pak Guru bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau Pak Guru bilang pen, kalian merebut pen yang ada di depannya. Oke? Kita coba. Boom. 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 Clap. 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 Boom. 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 Ya, itu percobaan. Kita mulai sekarang ya. Kita ulang. Oke, mulai. 1. Clap. 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 Boom. 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 Clap. 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 Boom clap. Boom clap. Clap boom. Boom clap. Pen. Ada yang dapat? Dapat semua? Ya, lagi sekali. Ditaruh lagi pennya di tempat semula. Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Clap boom. Boom clap. Boom. 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 Clap. Pen. Oke. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk dulu. Ya. Gimana perasaan kalian? Pres ya? Udah pres ya? Sampai Pak Guru pengen main juga. Tapi udah ada pasangan. Ya. Sabar. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Tadi kita main boom clap, pen. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa maksud dari permainan tersebut? Ayo. Menenangkan, apalagi? Melatih konsentrasi. Ya, fokus, apalagi? Ya, melatih konsentrasi dan fokus. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat kelompok. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak Guru akan membuat kelompok. Diacak lagi ya, bukan kelompok yang seperti ini lagi. Diacak, nanti Pak Guru yang buat kelompoknya. Ya. Kelompok kita buat sampai 1, 2, 4, 5 ya, 4 berarti ya. Oh ya, 4 atau 5 dah, biar karuannya. 5 ya. 4 ya, sorry. Oke, Pak Guru yang akan bagi kelompoknya mulai berhitung dari nih 1 sampai 4 ya. Ya, 1, 2,
Tiga. Empat. Ya, seperti biasa. Yang nomor 1 silakan kumpul dengan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke, 5 orang. 1, 2, 3 di sana. 3 di sini. Berlima. 5 jadinya. Sini biar enak. 1, 2, 3, 4. Iya, ada apa-apa. 1, 2, 3, 4. Ini 1 kurang nih. Jali. Ini deh. 5 1 kelompok. Ayo. Sini Jali. Nah, ikut situ dah. Nah. Ayo. Ayo Jali, cepat-cepat. Oke. Nah, sekarang silahkan pilih ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompok? Ketua kelompok angkat tangan. Ya. Oke. Selanjutnya, kenapa Pak Guru buat kelompok di sini? Ini terlalu berdekatan ya. Kenapa Pak Guru buat kelompok? Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan ini, kertas ini. Nanti petunjuknya ada di... Bentar Pak Guru sampaikan. Ayo guys. Silakan diambil. Ketua kelompok siapa? Jali. Ayo. Nih. Jangan sampai kececer ya ke bangku yang lain. Nah, sekarang perhatian. Sekarang silakan dibuka karet kartunya. Dibuka dulu. Terus ini Pak Guru, ini juga bagikan ini. Harul. Pegang. Sini. Ya. Nah, sini. Pegang. Ya. Nah, itu bukan kartu remi ya. Itu kartu situasi kalau yang itu. Nah, tapi kita manfaatkan sekarang. Nah, sekarang di setiap kelompok akan membuat. Nah, ini dia. Perhatikan. Yang pertama, ayo kita lomba membangun menara. Yang satu bagilah peserta. Nah, sudah kan dibagi. Yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Nah, sekarang perintahnya, buatlah menara dengan kartu itu, dengan alat yang sudah Pak Guru bagikan, kartu dan isolasi, ya. Kartu dan isolasi itu buat menara. Kalian atur bagaimana supaya dia bisa berdiri kokoh, ya. Oke, paham semua? Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit, silakan. Dibuat menara. Setinggi mungkin ya. Ayo Jali. Buat menaranya sama teman-temannya.
Ayo, sudah? Tadi kan Pak Guru bagikan kartu dan isolasi. Silakan manfaatkan itu. Satu aja menaranya, jangan banyak-banyak. Satu aja. Ya. Menaranya buat satu aja, setinggi mungkin. Tidak boleh. Harus pakai barang yang seadanya. Usahakan menara yang kalian buat itu kuat. Tidak kokoh ya. Satu aja, satu menara. Pastikan menaranya kuat. Itu supaya dia kuat. Waktunya tinggal 2 menit. 2 menit lagi.
Tapi kan nggak jadi, Pak. Belum jadi itu. Ayo lanjutkan. 30 detik lagi. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok untuk menjauh dari menara. Silakan. Menjauh dari meja semua. Ya. Udah. Lepas semua. Ya. Udah lepas, jangan ada yang megang kartu lagi. Ketua kelompok mana? Angkat tangan. Ketua kelompok mana semua? Nah, perhatikan. Masing-masing ketua kelompok membawa buku. Semua kelompok membawa buku. Ketua kelompok mana? Ketua kelompok. Ya udah. Jangan dipegang lagi. Kelompok 2 jangan dipegang lagi. Nah, jangan dipegang lagi, udah menjauh. Nah. Udah. Nah, menjauh. Ketua kelompok 1 mana? Ketua kelompok 1 mana? Fajrul, mana bukunya? Ini pakai ini. Farul, ini pakai. Sini. Mana ketua kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Ketua kelompok Dajali. Ya, sini. Sini. Udah. Jali. Udah. Ayo, 1, 2, 3. Ayo Pak Jurel, sini. Nah, bawa buku semua kan? Nah, perhatikan. Semua menjauh ya, jangan pegang kartu lagi. Selfie. Jangan pegang kartu lagi. Nah, sekarang tugasnya ketua kelompok adalah ketua kelompok ini akan mengipas menara dari teman-teman kelompok lain. Kelompok 1 mengipas menara kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 3 rolling semua, dan kelompok 4 kipas kelompok 1. Oke, silakan. Jaraknya sebentar. Jaraknya sekitar 1 meter dari menara. 1 meter gini, lihat nih. Nah.
Ya, 1 meter. Satu meter ya. Kedekatan. Nah, udah sekali kipas. Udah. Ya. Oke. Ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing. Ayo, cepat. Ya, udah. Sekarang perhatikan. Sudah. Duduk semua. Kartunya dirapikan ya. Nah, dari permainan tadi, permainan kartu hanya satu yang benar cara membuat apa ya? Satu yang agak kokoh menaranya. Ya, satu orang yaitu kelompok 3. Di tepuk tangan dulu. Ya. Kenapa Pak Guru bilang kokoh? Karena dia apa ya? Tadi kan medianya kartu dan isolasi. Nah, sementara yang kelompok 3 itu memanfaatkan isolasinya. Jadi dia agak kokoh. Tadi soalnya di kipasnya begini. Wah. Coba dari sini. Maksudnya 1 meter itu kalian kipas dari 1 meter jaraknya. Ya. Karena dia pakai isolasi otomatis pasti kuat. Oke, perhatikan. Apa maksud dari permainan ini? Apa maksud dari permainan ini? Pak Guru meminta kalian untuk membuat menara yang sekuat mungkin ya. Karena kan ada bahannya untuk memperkuatnya. Ya. Nah, sekarang Pak Guru minta dari teman-teman, dari anak-anakku, bagaimana pendapat kalian masalah tentang permainan ini? Menyenangkan. Terus? Dikatakan secara logika. Apalagi ada kerjasama ya. Ya, ada kerjasama. Tadi yang kelompok 1 sudah bisa membangun yang lebih tinggi, tapi setelah ada kesalahan kecil pun langsung jatuh, runtuh. Tadi Pak Guru lihat, dia udah tinggi sekali, udah jadi. Cuman dia tidak ada pelekatnya, jadi cepat roboh. Di kipas pun langsung roboh. Itu pun ditaruhin kartu, langsung roboh dia. Sementara kelompok 2 buat 2 menara ya, tapi sama tidak menggunakan isolasi juga. Jadi sekali kipas jatuh. Ini udah jadi juga, kipas jatuh. Nah, yang kelompok 3 Pak Guru lihat dia pakai isolasi. Otomatis dia akan kuat di setiap sisinya ya. Nah, apa maksudnya itu? Jadi kita harus membangun fondasi. Kalau bangunan kan harus dikuat fondasinya kan. Kalau fondasinya sudah kuat, otomatis bangunannya kuat ya. Oke. Silakan dikumpulkan kartunya. Kumpulkan kartunya dulu. Rapikan. Ya. Rapikan kartunya. Diikat ya tadi. Ya, sambil dirapikan kita lanjut ke materi. Nah, apa itu resiliensi? Nah, sekarang kalian akan paham. Nah, tumben kan dengar kata-kata ini kan lenting. Ya. Kalau Pak Guru pertama kali dengar kata lenting ini seperti kata desa lenting, ada di desanya Pak Guru namanya lenting desanya, ya. Nah, apa itu resiliensi? Nah, sekarang kita tonton video sama-sama ya. Tidak ada.
Nah, apa yang dipahami dari video tersebut? Ada yang bisa, nah, mengajari kita untuk selalu bangkit. Kalau kita mau bangkit berarti kita harus punya apa? Ke kekuatan. Nah, seperti mainan tadi. Tadi kan mainannya disuruh pukul kan? Dipukul, ya ditindih sama buku. Tapi mainannya itu tetap dia bangkit lagi, ya. Nah, itu artinya kita mempunyai kekuatan, ya. Kita harus mempunyai kekuatan untuk segera bangkit lagi. Dan tadi katanya apa namanya? Tadi pas gurunya menjelaskan, anak kecil pun bisa menjelaskan tadi. Kenapa apa yang dipahami dari permainan tadi. Nah, karena boneka itu bentuknya bulat, dia akan sekeras apapun dipukul, dia akan kembali lagi begitu cepat, cepat bangkit lagi. Apa namanya mainannya, sehingga dia tidak akan roboh. Nah, itu maksud dari video yang tadi. Nah, sekarang video tersebut berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu lenting dan resiliensi. Nah, ini dia. Apa itu resiliensi? Silakan dibaca satu orang. Resiliensi Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, artinya resiliensi itu adalah kekuatan kita di saat kita mengalami segala masalah, ya. Bukan masalah aja sebenarnya. Tapi di sini ditekankan pada masalah kita. Seandainya kita punya masalah sekarang, biasanya kalau masalah paling urgent di rumah apa misalnya? Paling sulit misalnya apa? Nanti, oh ya begini, nanti masalah apa yang paling sulit yang pernah kalian hadapi, kalian simpan di dalam hati, nanti sampaikan di sebuah kertas. Oke? Nah, resiliensi itu adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ya, karena di dalam hidup itu tidak selamanya akan berjalan mulus. Pasti banyak tantangan-tantangannya. Seperti jalan-jalan ini juga pasti ada lubangnya. Ya, tidak selamanya akan mulus. Ya, termasuk kita sekolah ini aja kan banyak tantangannya pasti ya. Ada yang kadang udah dikasih uang saku lah, karena memang orang tua saat itu mungkin belum ada uang atau apa. Ada yang tidak ada yang mengantar ke sekolah lah, kadang begitu kan. Ada yang nebeng di temannya dan harus jalan ke rumahnya sekitar 1 meter, 1 kilo lah gitu kan. Banyak tantangan kita di dunia ini, dan selamanya akan mulus. Nah, itulah dimaksudkan resiliensi. Nah, kenapa harus ada daya lenting dan resiliensi itu penting? Nah, ini gambaran kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Ini terjadi loh, anak-anakku. Ini sering diejek tak punya ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Tuh, anak kecil loh. Anak kecil sudah bisa memikirkan sesuatu yang negatif sekali, seperti gantung diri. Anak kecil itu anak SD loh itu. Anak SD kan umurnya sampai 8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun ya. Paling tua. Itu pun sudah bisa memikirkan dirinya untuk menggantung diri. Nah, di sana pentingnya resiliensi. Yang kedua kan ada ini, yang lain juga.
tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Oh. Itu tingkat SD. Apalagi yang kalian-kalian ini yang sudah sudah mulai transisi ke masa remaja ya. Jadi kalian sudah pasti bisa memikirkan hal-hal yang sangat negatif sekali. Kadang kan begitu kita. Kalau misalnya sekarang kita dimarahin sama orang tua, langsung kita berkecil hati, enggak berpositif thinking lah gitu kan, langsung pesimis. Nah, siswa SMP bunuh diri di saat HP disita. Nah, ini juga bahaya. Banyak yang begitu. Ya. Apalagi kalau diambil HP-nya terus tidak dapat chatan sama pacarnya mungkin kan anehnya sudah besar-besaran. Ya. Atau karena main game atau apalah gitu ya. Kan banyak seperti itu. Itu pentingnya. Takutnya karena zaman-zaman sekarang ini banyak sekali tutorial ada yang bunuh diri, ada yang di berita-berita itu kan banyak orang meninggal lah karena dibunuh, ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri, macam segalanya cara orang untuk menghilangkan nyawa. Kadang buang diri ke sungai lah, apalah, banyak ya. Kadang nah, kenapa resiliensi itu penting? Nah, ini dia. Kenapa resiliensi itu penting? Itu untuk menghindari kita dari masalah-masalah yang berlarut, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kayak tadi, misalkan diejek nama orang tuanya, terus yang diejek itu prestasi, mau bunuh diri atau mau menghilang dari sekolah, gitu-gitu modelnya ya. Nah, self resiliency, kekuatan diri yang ada pada diri kalian pasti punya kekuatan, tidak mungkin tidak, karena kita sudah kita dari lahir aja sudah punya gen dari orang tua kita punya kekuatan, orang tua kita punya kemampuan untuk menghidupi kalian, itu udah luar biasa sekali. Nah, self resiliency, nah itu kekuatan diri. Nah, kenapa penting ini? Ini dimulai dari sini, self awareness. Nah, self awareness itu apa ya? Ada yang tahu? Aware bahasa kosakata aslinya. Aware itu artinya memahami diri. Saya paham. Oh, kan biasa di film-film sinetron itu kan aware. Oh, I'm aware. Saya paham. Film sinetron itu loh sering disebut itu, zaman-zaman anak-anak Gen Z sekarang kan gitu aja dibilang. Aware. Kita harus aware. Itu harus aware sama teman-teman. Nah, kita harus paham sama teman-teman. Itu maksudnya. Self awareness ini artinya memahami diri sendiri, ya. Terus emotional stability. Apa itu? Emosi yang stabil ya, tidak meledak-meledak ya. Biasanya yang laki-laki maupun perempuan kalau dimarahi sama orang tuanya pasti meledak-meledak juga kan. Pasti buhut, pasti ngelawan, ya. Usahakan jangan ngelawan ya. Pasti gebrak pintu lah apalah, walaupun tidak langsung membalas ke orang tua ya. Nah, terus adaptability. Nah, adaptability. Apa itu? Adaptasi. Nah, kalian pintar-pintar beradaptasi ke sama lingkungan, sama teman-temannya, sama keluarganya pun ya. Kita harus bisa memahami, itu maksudnya adaptasi. Nah, positif perspektif. Nah, positif perspektif. Ya, berpikir yang positif. Jadi misalnya kalau kita dimarahin sama orang tua, kamu rajin-rajin sekolah sana, kenapa kamu malas? Nah, enggak selamanya kita berpikir bahwa orang tua itu tidak sayang sama kita. Padahal itu ada pelajaran di dalamnya ya. Bukan kita dimarahin karena kita dibenci atau apa, tapi itu jelas itu pelajaran untuk kalian. Jadi kalian bisa memikirkan seperti itu ya. Self compassion, apa itu? Asal katanya dari kompas. Kompas itu fungsinya untuk apa? Penunjuk arah. Nah, kita harus tahu arah kita sendiri ya. Mau kemana sih kita? Apakah mau fokus sekolah, mau fokus belajar, ataukah fokus main-main? Pilih menurut kalian yang paling penting untuk diri kalian di masa depannya. Ya. Selanjutnya, effective problem solving. Nah, pemecahan masalah yang efektif. Ya. Mau tahu dari mana kita dapat cara untuk memecahkan masalah yang positif seperti itu, yang efektif? Kita harus sering
ngobrol dengan orang tua. Kita harus sering ngobrol dengan teman yang lebih dewasa. Atau kalau misalnya kalian berkesempatan apa namanya menceritakan masalah tentang ke Pak Guru tentang dirinya, boleh ke Pak Guru juga bisa. Siapa tahu Pak Guru juga bisa bantu kalian ya, supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan kalian. Ya. Terus yang kedua, growth mindset. Nah, mindset ini apa? Mind, pikiran. Terus growth, berkembang. Nah, growth ini kan berkembang artinya. Growth itu bertumbuh, ya, berkembang. Pola pikir yang berkembang itu gimana maksudnya? Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh dari growth mindset dan fixed mindset. Ya, itu ada dua. Dua pikiran mindset itu pikiran kita itu dua. Ada yang berpikir lemah dan ada yang berpikir bertumbuh. Ya, yang misalkan tentang kesuksesan. Nah, pasti kalian akan kalau kalian fixed mindset, pasti kalian berpikir akan begini. Saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu kata-kata itu menyemangati apa enggak? Enggak ya. Percaya diri. Nah, kalau percaya diri di sini dia kesuksesan. Saya bisa sukses dengan berusaha. Itu maksudnya yang pikiran bertumbuh. Ya, ini pikiran bertumbuh dan ini fixed mindset yang tidak bertumbuh, artinya tetap. Nah, contohnya tadi kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Artinya dia tidak mau mencoba untuk sukses kan? Berarti dia merasa tidak punya kemampuan. Ya, padahal sebenarnya kalau kita asah diri kita pasti punya kemampuan itu. Jadinya kalau kita punya pikiran bertumbuh itu pasti dia akan mengatakan saya bisa sukses dengan berusaha. Ya. Yang kedua, kegagalan. Kalau dia gagal, pasti dia akan mengatakan saya menyerah. Ya. Dia akan mengatakan saya akan menyerah kalau yang pikiran menetap. Kalau yang bertumbuh, saya akan mencoba lagi. Ya. Biasanya begitu. Nah, kesulitan. Saya tidak bisa. Kadang kan kalau kita sudah punya PR terus kita tidak bisa disuruh maju padahal dia di belakang buat oret-oretan untuk tugas matematika. Tapi kalau disuruh maju kan nggak mau kadang. Saya nggak bisa, saya bisa. Itu takut salah kan? Salah benar nanti dikoreksi di depan. Yang penting kita maju dulu. Nah, itu dia kesulitan. Saya tidak bisa pas dia bilang. Tidak berani maju akhirnya. Padahal dia sudah buat oret-oretan di sana. Entah itu hasilnya benar atau salah, itu bisa dikoreksi di depan. Nah, terus saya belum bisa. Nah, kalau orang yang fixed mindset, saya kesulitan. Nanti pasti dia ingin maju mengerjakan, dan kalau dia sulit pasti ditanyakan ke gurunya atau teman-temannya yang bisa. Yang kedua, kalau dia menghadapi masalah. Nah, masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kembali terjadi masalah nilai itu doang. Anjing gitu pasti. Iya kan? Angka aku doang kembali jangan dengan. Pasti gitu kan kalau yang lemah. Ya, pasti kalian begitu. Nah, terus kalau yang berpikiran positif, pikiran yang bertumbuh, dia tidak akan seperti itu. Dia akan pasti solusi apa yang bisa saya upayakan. Nah, ya, supaya saya bisa menemukan kicu saya yang hilang. Gitulah kalau kicunya hilang biasanya begitu anak-anak kan. Iya, biasanya begitu kan. Ada yang kehilangan kaca lah, kehilangan apalah. Apalagi kehilangan barang-barang yang berharga seperti HP gitu ya. Nah, kalau dia dikritik, dia pasti akan sakit hati, toksit jadinya, racun jadinya ya. Kalau dikritik, saya sakit hati. Kalau yang growth mindset pasti dia bilang, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Ada yang merasa seperti itu? Ada? Ya. Nah, kita kerjakan bersama-sama ini ya. Yang di depan, coba baca. Kelompok 3. Salah satu orang baca yang paling atas. Ya. Ke sini, Ajuan. Sini dah kamu. Sini. Nggak usah bawa tuh. Saya percaya membaca. Sini dah, sini. Sini berdiri. Biar kelihatan. Ayo. Saya percaya bahwa kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya
upah terlalu banyak. Ya, silakan duduk. Itu merupakan fixed mindset apa growth mindset? Ya, Fixed mindset. fixed mindset. Siapa yang jawab fixed mindset? Angkat tangan. Fixed mindset. Ya, kenapa itu kalimat itu merupakan fixed mindset? Ayo. Karena tidak dapat. Nah, karena tidak dapat ini. Karena kata tidak dapat saya rubah terlalu banyak. Nah, itu berarti fixed mindset. Ya. Berarti yang angkat tangan itu paham ya? Paham apa yang fixed mindset sama mindset? Ya. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset apa growth mindset? Ya? Fixed mindset. Kenapa? Karena menyerah. Ya. Kenapa fixed mindset? Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah. Nah, kata menyerah karena saya tidak cukup mampu. Karena ada kata menyerahnya ini. Berarti itu fixed mindset. Yang kedua, silakan baca. Yang ketiga. Ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Fixed mindset apa growth mindset? Growth mindset berarti berkembang, apalagi bertumbuh. Ya. Yang keempat, Tajali, yang keempat. Besar-besar suaranya ya. Ini nah, yang keempat. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Ya, itu fixed mindset apa growth mindset? Fixed mindset. Fixed mindset, ya. Itu fixed mindset ya. Ya, selanjutnya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Itu growth mindset apa fixed mindset? Growth mindset, yang growth mindset angkat tangan. Growth mindset. Growth mindset, ya. Oke. Kenapa growth mindset? Nah. Kesempatan untuk belajar. Ya. Ini ceritanya kan saya melihat kegagalan sebagai dia pernah gagal dan dia punya kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ya, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Jadi kalau kita merasa gagal dalam satu pelajaran, ya udahlah nanti kita masih punya waktu untuk memperbaikinya, gitu ya. Yang kelima, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Fixed mindset apa growth mindset? Growth mindset, bertumbuh ya, karena dia udah mau bekerja keras. Yang terakhir, dibaca. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan Saja. Fixed mindset apa growth mindset? Fixed mindset ya, karena dia bilang bakat alami adalah faktor terpenting. Nah, mencapai kesuksesan usaha saja tidak cukup. Berarti itu fixed mindset. Oke. Kita lanjut. Nah, terus ini kelas pujian. Nah, ini kan sebuah kelas nih. Kalau sekarang kan nggak ada dia. Kelas kita diacak. Kalau dulu begini dia, ada yang kelas A sampai F itu yang terpintar sampai yang terbodoh, gitu ya. Jamaah-jamaah ya. Yang pintar kelas A biasanya, yang agak pintar yang kelas B, yang dulu. Kalau sekarang sudah dicairkan semua, gabung semua ya. Jadi tidak ada yang diklasifikasikan semua. Oke, lanjut. Nah, pujian atau praise. Kadang pujian itu kan kadang pujian berlebihan itu bisa menjatuhkan kita kan. Ya, banyak model pujian. Kadang ada yang seperti yang di sini. Kamu hebat, itu pujian yang terlalu berlebihan. Sebenarnya kita bisa saja mengungkapkan dengan kata, kamu sudah bekerja keras, kamu layak untuk mendapatkan prestasi itu.
Ya, lanjut. Nah, ini praktek untuk memberikan feedback dengan teknik burger. Nah, itu ada tekniknya ya. Tekniknya namanya teknik AK, ya. Teknik AK. Kenapa dia burger? Burger ini digolongkan dari beberapa jenis. Yang lapisan pertamanya diawali oleh apresiasi. Apresiasi ini sanjungan. Yang kedua koreksi, sayur-sayurnya, dagingnya itu koreksi, dan roti lapisan terakhirnya itu adalah apresiasi lagi. Jadi 2 kali di sana. Misalkan ada salah satu anak yang begini, dia tidak berhasil saat ada lomba cerdas cermat misalkan, atau lomba sepak bola, dia gagal, dia tidak bisa menang lomba sepak bola itu. Nah, terus pikiran yang punya growth mindset itu dia akan seperti ini biasanya. Misalkan si siapa ya? Si Fahrul sekarang. Fahrul ini gagal dalam olahraga sepak bola misalkan. Senang sepak bola? Ya, Pak. Ya, ya. Senang sepak bola. Nah, dia menyatakan kalau dia gagal bermain sepak bola di Pak gurunya. Nah, Pak guru bilang, "Oh, tidak apa-apa. Kegagalan itu pernah terjadi juga sama Pak guru." Dan itu juga sering terjadi jika kita tidak fokus. Nah, langsung dikoreksi sana. Di keduanya dikoreksinya itu, oh berarti kamu harus lebih giat lagi untuk latihan sama teman-temannya sparring gitu. Nah, terus lanjut, nanti diapresiasi lagi. Oh berarti kamu akan bisa menang lagi jika kalian akan terus mencoba untuk latihan lagi lebih giat. Nah, seperti itu ya. Oke. Paham ya semua? Ya, materinya sampai sana saja. Nah, sekarang tinggal kita refleksikan. Eh, Beberapa teman-teman kalian pasti udah paham kan tentang materi ini, apa yang growth mindset dan fixed mindset. Ya, ada yang bisa jelaskan apa itu fixed mindset dan growth mindset? Fixed mindset, growth mindset itu apa? Pikiran berkembang. Tadi yang disebutkan oleh ini temannya ya, pikiran berkembang. Terus kalau fixed mindset itu apa? Pikiran yang buntu saja tidak berkembang. Pikirannya tidak mau berkembang atau tetap saja tidak mau berubah ya. Nah, putus asa. Nah, terus sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki pemikiran yang bertumbuh, yang growth mindset? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki self resiliency? Bagaimana caranya? Pahami diri sendiri. Terus apa lagi? Emosi yang stabil ya, stabilisi emosi ya. Stabil apa? Emotional stability. Ya. Terus selanjutnya pemikiran yang berkembang. Ya. Apa contohnya di kehidupan kalian itu pikiran yang berkembang misalkan, ayo. Angkat tangannya. Ya. Saya harus bisa melebihi kakak saya. Berarti itu motivasinya ya. Ya, dia harus lebih baik lagi dari kakaknya. Anak keberapa? Anak kedua. Iya. Semangat ya. Ya, kita harus punya fixed mindset itu, ya. Lanjutnya. Saya harus memperbaiki kesalahan saya setelah berbuat. Ya. Berarti dia merasa kesalahan itu adalah pelajaran untuk melakukan yang lebih baik lagi, ya. Paham semuanya? Ya, ada 2 temannya lagi, satu Pak Guru minta contoh dari pikiran yang berkembang. Ya, growth mindset. Ya, silakan. Saya harus belajar lebih giat lagi ya, mendapatkan prestasi yang lebih baik. Ya, kemarin prestasinya apa yang kurang?
Nilainya di yang di mana? Di mata pelajaran apa? Matematika kah? IPS kah? Indo sama IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Oh, ya, semangat ya. Karena kegagalan itu tidak selamanya misalnya sekarang ini Pak Guru. Pak Guru juga tidak selamanya akan apa namanya? Akan benar. Kadang ada salahnya. Jadi di sana Pak Guru bisa berkembang ya. Di samping itu orang-orang yang di samping-sampingnya Pak Guru juga memberikan semangat. Itu biasanya begitu. Kayak kalian ini biasanya kan punya teman, teman dekat atau apa. Teman yang paling dekat kadang di sana kita menjadi apa? Mendapatkan motivasi, mendapatkan semangat untuk melakukan sesuatu yang hal yang lebih baik lagi ya. Oke, jadi sudah paham semuanya ya tentang resiliensi? Paham ya? Nanti kalau pertemuan berikutnya Pak Guru tanya, bisa kan? Bisa. Bisa pasti. Ya insya Allah pasti bisa kok. Karena kan materinya ini kan gampang-gampang semua, ndak susah ya kayak kita harus punya PR matematika. Oke, anak-anakku, karena berhubung waktu sudah eh, menunjukkan udah 1 jam lebih, jadi kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk Pak Guru, dan kita akan bisa bertemu di lain waktu, terutama yang kelas, oh ya, kelas 9 juga masih sering akan Pak Guru ketemu sekarang, karena Pak Guru punya banyak, kalian punya banyak waktu yang luang untuk Pak Guru bisa masuki di kelas-kelas masing-masing ya. Tapi kalau nanti kalau ada yang tidak ada gurunya, nanti Pak Guru ikutkan di jamnya Pak Guru ya. Yang pasti jam BK itu akan tetap ada. Insya Allah, semoga walaupun tidak terjadwal, semoga Pak Guru tetap bisa mengisi di semua kelas. Ya, baik, itu aja yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan kita kelas, silakan pimpin doa untuk menutup di kegiatan kita hari ini. Silakan. Ya, berdoa mulai. Amin. Semoga apa yang sudah kita jalani hari ini menjadi ladang amal ibadah kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan apa yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, dan untuk orang-orang yang kalian kasihi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.